Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan satu jenazah diduga korban kapal Yunis yang tenggelam di perairan Selat Bali. Kondisi jenazah yang mulai rusak menyulitkan proses identifikasi. Hari kelima pencarian korban kapal Yunis yang tenggelam di perairan Selat Bali, tim SAR gabungan menemukan satu jenazah. Jenazah diduga korban kapal Yunis ini ditemukan mengambang di sekitar pantai Penginuman Jembrana, Bali pagi tadi. Jenazah berjenis kelamin laki-laki ini langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Negara. Namun kondisi jenazah yang mulai rusak menyulitkan proses identifikasi. 3 minggu yang lalu kami dapat kiriman jenazah lagi satu orang aja. Untuk jenis kelamin atau ciri-ciri yang lain mungkin? Belum bisa kami identifikasi karena kondisinya kan rusak itu. Kami nanti menunggu tim dari forensik dari. Hingga kini tercatat 18 penumpang kapal Yunis dinyatakan hilang. Sementara itu 7 orang meninggal dunia dan 51 orang selamat. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Kapal motor penumpang Yunis tenggelam di perairan Gilimanuk, Jembrana, Bali Selasa malam lalu. Diduga kapal tenggelam setelah terseret arus laut dan gelombang setinggi 4 meter. Kapal motor penumpang Yunis yang mengangkut 41 penumpang dan 16 anak buah kapal tenggelam di perairan Bali pada Selasa 29 Juni 2021 lalu sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah. Kapal tenggelam saat sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Musibah ini diduga terjadi karena kondisi arus ombak yang tinggi sehingga menyeret dan menenggelamkan kapal. Sejumlah penumpang yang terombang-ambing meminta pertolongan kapal yang melintas. Beberapa penumpang berhasil diselamatkan. Berdasarkan keterangan penumpang yang selamat, kapal sudah miring saat berada di tengah laut. Bapak dari tujuan Kijel ada? Yang ke Uli Banyuwangi ke Pulukan. Kapal nak bawa posisi awal menjalan ampun dia masuk. Cuma yang menjalan gitu. Di tengah-tengah nih mati asan mesin anak yang di bedur dek ngoyong samping knalpot. Dadat miring bedik nih tiang ada turun tadi nyemak niki. Nah haget masih selamat. Turun niku miring langsung nih. Langsung hitungan pelampung. Langsung menek ngeretget ya menek kecebur langsung. Masih pelampung-pelampungan hidup mati. Posisi kapal saat itu ampun miring. Ampun miring ya. Miring kita langsung. Nah, ini kok di tengah masih tengah laut tapi sudah dekat di pelabuhan, Pak? Enggak, tengah laut. Masih tengah-tengah, pertengahan ya. Masih pertengahan. KNKT sedang mendalami penumpang yang tidak dalam manifest atau dokumen jasa angkutan pelayaran. KNKT juga masih mengumpulkan data-data penyebab tenggelamnya KMP Yunis, termasuk dari perusahaan pelayaran, ABK, kondisi cuaca, dan prosedur pemuatan. KMP Yunis diketahui buatan tahun 1992 dan terakhir docking atau perawatan pada Desember 2020. Kapal tenggelam saat akan bersandar di Pelabuhan Gilimanuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bekerja sama dengan Yayasan Etika Moral Indonesia membagikan 60 kaki palsu untuk penyandang tunadaksa. Miss Indonesia 2020 Carla Yules hadir untuk memberi semangat dan memasangkan langsung kaki palsu secara simbolis kepada 2 orang penerima manfaat. Para penyandang tunadaksa ini pantas berbahagia. Mereka mendapat bantuan kaki palsu gratis yang diberikan MNC Peduli bekerjasama dengan Yayasan Etika Moral Indonesia, Penjaringan Jakarta Utara. 60 kaki palsu akan dibagikan dalam 2 tahap. Tahap pertama ini 2 penerima manfaat dipasangkan kaki palsu secara simbolis oleh Miss Indonesia Carla Yules. Alhamdulillah senang bisa berjalan. Dulu ada tapi sekarang udah rusak. Nah, pemasangan kaki palsu ini gratis untuk umum. Untuk para kaum difabel kita akan menjalankan setiap 60 orang. Penerima manfaat tidak hanya datang dari Jakarta. Kaki palsu juga diberikan kepada penyandang tunadaksa dari Bogor, Bekasi, Ciamis, Majalengka, Temanggung, dan Bandung. Pesan moralnya untuk jangan berhenti
untuk selalu semangat, karena masa depan itu selalu ada bagi kalian, makanya jangan pernah menyerah, kita semua bersama-sama dalam hal ini. Bantuan kaki palsu kepada masyarakat prasejahtera ini diharapkan dapat memberi semangat untuk tetap produktif dan memudahkan untuk beraktivitas kembali. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rama Romadona, Ainus melaporkan. Pemerintah pusat bekerja sama dengan sejumlah platform digital untuk tracking perjalanan masyarakat selama PPKM darurat. Pelanggar akan dapat terdeteksi dan dapat disanksi. Garing Menkes garing 4805 2021 tertanggal 30 Juni 2021. Pemerintah pusat juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa platform digital dan media sosial serta provider yang telekomunikasi yang dapat melakukan tracking perjalanan masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat ini. Apabila di lapangan masih terlihat pergerakan yang cukup masif, sistem akan memberikan notifikasi dan akan disampaikan kepada Pemda dan aparat terkait yang bertugas di wilayah tersebut untuk segera dilakukan mitigasi dan langkah-langkah intervensi. TNI dan Polri telah menyiapkan pasukan di sejumlah titik untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka PPKM darurat. Abaikan protokol kesehatan, ribuan buruh di Cimahi, Jawa Barat antre vaksinasi COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.